Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, gimana kabarnya kalian? Seperti biasa kita bertemu lagi dengan Bu Wiwit nih. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Yuk kita lihat, kita mau belajar apa ya? Nah, hari ini kita belajar keberagaman dan persatuan. Kemudian ini sebetulnya materi pembelajaran atau pelajaran apa ya? Nah, anak-anak, sebenarnya ini adalah termasuk pelajaran tematik, tapi di dalamnya adalah muatan pelajaran IPS. Kita akan bahas tuntas tentang keberagaman dan persatuan. Yuk, kita lanjut ya. Nah, anak-anak kita lihat bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya, suku bangsa, dan adat istiadat. Selanjutnya, Indonesia didiami oleh berbagai suku bangsa dengan keanekaragaman budayanya. Selanjutnya, keragaman budaya itu harus dilestarikan dan dijaga agar persatuan dan kesatuan bangsa itu tidak mudah terpecah belah ya. Selanjutnya, persatuan bangsa Indonesia itu diperkuat dengan peristiwa Sumpah Pemuda yang pada waktu itu dilaksanakan pengikraran atau janji ya pada tanggal 28 Oktober 1928. Selanjutnya, para pemuda di dalam peristiwa Sumpah Pemuda itu menyatakan kebulatan tekad rakyat Indonesia dipersatukan oleh satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Ya, demikian anak-anak. Kita lanjut ya. Baik, kita akan lihat keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Kita lihat satu, di suku Aceh Singkil, itu ada di Nangro Aceh Darussalam. Kemudian ada suku Batak, suku Nias, itu ada di Sumatera Utara. Kemudian ada suku Minangkabau. Kalian pasti tahu ini adanya di Sumatera Barat. Kemudian ada suku Betawi. Nah, kalau Betawi gampang. Itu di tetangga kita ya, di Jakarta. Selanjutnya, yang ada di sini banyak di tempat kita itu adalah suku Sunda. Kemudian masih tetangga kita juga yaitu suku Baduy di Banten. Nah, kemudian kita menyeberang pulau ke Kalimantan. Di sana ada suku Dayak, Berau ya, banyak. Selanjutnya kita ke daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat. Di sana ada suku Sasak. Kemudian kita akan jalan-jalan ke Sulawesi. Di sana ada suku Bone, Toraja, Minahasa, ya, Manado. Kemudian kita nyebrang ke Papua. Di sana ada suku Dani dan suku Asmat. Anak-anak, suku bangsa di Indonesia itu banyak sekali. Ada lebih dari 700 suku bangsa. Wah, Ibu hanya memberikan beberapa contoh saja, ya. Mari kita lanjut. Nah, kita masuk ke keragaman budaya. Kalau tadi suku bangsa, sekarang ke keragaman budaya.
Keragaman budaya itu meliputi 1. Adat istiadat. Yang kedua, rumah adat. Yang ketiga, kesenian daerah berupa tarian daerah dan alat musik daerah. Selanjutnya ada pakaian daerah, kemudian ada upacara adat, dan makanan khas, serta permainan khas daerah. Yuk kita lihat satu persatu. Nah, yang sekarang ini kita mulai dengan adat istiadat. Apa sih adat istiadat itu? Adat istiadat adalah tata perilaku atau kelakuan yang kekal dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Selanjutnya, apabila melanggar adat istiadat, maka orang yang melanggar tersebut akan diberi sanksi. Sanksinya berupa dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Kemudian, adat istiadat yang masih terpelihara sampai sekarang, diantaranya adalah adat perkawinan, adat perayaan panen, adat kelahiran, adat kematian, dan bahkan pendirian bangunan pun memakai adat istiadat. Wah, beragam sekali ya. Yuk, selanjutnya. Kita kepada rumah adat. Nah, anak-anak, di sini kalian harus perhatikan contoh yang hanya sedikit saja yang Ibu tayangkan ya. Rumah adat merupakan rumah asli penduduk di suatu daerah. Rumah adat biasanya digunakan sebagai tempat menyelenggarakan upacara adat. Yuk kita tengok contoh-contohnya. Kemarin di PPKN sudah ada. Sekarang Ibu tayangkan kembali. Rumah Gadang merupakan rumah adat suku Minangkabau atau kadang-kadang disingkat menjadi suku Minang. Selanjutnya ada rumah Bailoe. Nah, ini adalah rumah adat yang ada di Maluku. Ya. Berikutnya ada Honai. Nah, ini yang bentuknya sangat khas sekali. Honai itu merupakan rumah adat suku-suku yang ada di Papua. Selanjutnya ada ini yang namanya rumah tongkonan. Tongkonan ini banyaknya di Sulawesi Selatan, terutama suku bangsa Toraja. Berikutnya, Gapura Candi Bentar. Masih ingat? Ini daerah mana? Ya, benar. Itu adalah rumah adat suku di Bali. Ya. Berikutnya yang terakhir adalah, kalian pasti tidak akan lupa ini. Inilah dia rumah joglo. Merupakan rumah adat orang-orang Jawa, terutama di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Ya, anak-anak tadi sudah rumah adat. Kita akan lanjutkan berikutnya. Kita tengok, ya. Kita sekarang masuk ke kesenian daerah, terutama tarian daerah. Yang suka menari pasti akan
bisa menghafal tarian apa saja yang akan ditampilkan. Ini hanya beberapa saja ya, jangan lupa ya. Yuk kita lihat tarian daerah disebut juga tarian adat. Umumnya tarian daerah mempunyai maksud tertentu, seperti menyambut tamu. Kemudian ada upacara syukuran kepada Tuhan. Dan masih ada yang lainnya ya, tujuan-tujuannya. Nah, ini dia. Yang pertama ditampilkan adalah tari sedauti dari Aceh. Ya, dari Aceh juga ada yang sangat terkenal selain sedauti adalah tari saman ya. Jangan lupa anak-anak. Berikutnya ada tari zapin. Tari zapin ini berasal dari Riau. Dilanjutkan dengan, nah ini yang khas daerah sini, yaitu tari jaipong. Tari jaipong ini berasal dari Jawa Barat. Selanjutnya adalah tari giring-giring. Tari giring-giring ini dari Kalimantan Selatan. Berikutnya adalah tari cakalele. Tari cakalele ini seperti tari perang. Biasanya ini berasal dari Maluku, ya. Kemudian yang terakhir diperlihatkan di sini adalah tari pendet. Tari pendet ini sampai terkenal ke seluruh dunia. Bahkan ada tuh negara yang menyatakan bahwa tari pendet dari negaranya. Padahal tari pendet adalah asli tarian Indonesia yang berasal dari Bali. Mari kita lanjutkan anak-anak. Kesenian daerah yang berikutnya adalah ya, kita kembali kepada alat musik daerah. Yuk kita lihat satu-satu atau alat musik itu apa dan bagaimana. Alat musik setiap daerah memiliki ciri khas tersendiri, terutama bentuknya, bahannya, maupun cara memainkannya beragam. Umumnya alat musik ini digunakan untuk mengiringi lagu-lagu daerah. Kalian tentu hafal beberapa lagu daerah. Misalnya seperti lagu Manuk Dadali. Pasti kalian bisa ya. Yuk kita lanjut. Ini adalah contoh alat musik dari Sumatera Utara. Namanya serunai. Berikutnya hampir sama dengan yang ada di Jawa Barat, tapi ini dari Sumatera Barat, namanya saluang. Berikutnya adalah tifa dari Maluku atau Papua. Dilanjutkan dengan rebab. Rebab ini berasal dari Jawa Tengah. Kemudian ada angklung dan suling dari Jawa Barat. Selanjutnya marawis ada dari Betawi. Dan yang terakhir adalah sasando berasal dari Nusa Tenggara Timur. Sudah kalian perhatikan anak-anak? Ada serunai Sumatera Utara, saluang Sumatera Barat, tifa Maluku dan Papua, rebab Jawa Tengah, angklung dan suling Jawa Barat, marawis Betawi, dan sasando Nusa Tenggara Timur. Mari kita lanjutkan kembali ya. Nah, kita lanjut ke pakaian adat. Pakaian adat ini bermacam-macam. Biasanya
dipakai pada saat acara khusus, seperti upacara adat, pesta perkawinan, hitanan, dan macam-macam, ya. Contohnya, ini adalah baju adat Aceh. Berikutnya, baju adat Betawi atau pakaian adat Betawi. Lihat, khas sekali ya. Berikutnya adalah baju bodo dari Makassar. Selanjutnya ada baju adat Minangkabau. Kalian perhatikan topi yang dipakai oleh perempuan di situ, ibu-ibu di situ khas sekali seperti bentuk rumah gadang. Kita lanjutkan, ini adalah baju adat dari Maluku, terutama di wilayah Ambon. Kemudian ini adalah baju adat Sasak. Sasak itu adalah salah satu suku bangsa di Lombok. Berikutnya ini adalah pakaian adat atau baju adat suku Dayak dari Kalimantan Barat. Nah, itulah contoh-contoh dari pakaian adat. Yuk kita lanjutkan. Selanjutnya kita bicara upacara adat. Berbagai macam upacara adat dan semuanya memiliki tujuan yang berbeda-beda. Jadi biasanya upacara adat itu berkaitan dengan kepercayaan pada suku bangsa tertentu. Dapat berubah tidak? Oh, dapat berubah sesuai dengan situasi dan perubahan zaman. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh perkembangan kepercayaan atau agama yang dianut. Nah, anak-anak, ada manfaat dari upacara adat ini. Pertama, upacara adat merupakan warisan nenek moyang suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Selain daripada itu juga, upacara adat itu biasanya menarik perhatian atau menarik wisatawan asing untuk datang berkunjung ke Indonesia sehingga menambah devisa negara. Nah, kita lihat beberapa contoh upacara adat di Indonesia. Yang ditampilkan pertama kali adalah upacara Kasodo. Ya, Kasodo ini adalah upacara adat mempersembahkan sesajen. Ya, jadi banyak sekali macamnya sesajen itu dibawa, kemudian nanti dilempar ke kawah Gunung Bromo. Ini semuanya dilakukan oleh masyarakat Hindu. Ya, masyarakat Hindu yang merupakan suku Tengger di wilayah sekitar Gunung Bromo. Berikutnya, nah, ini adalah upacara lompat batu. Upacara lompat batu ini biasanya diikuti oleh para pemuda untuk menempa dirinya menjadi seorang yang bertanggung jawab, seorang yang jagoan, tapi bukan dalam hal negatif ya, melainkan dia menjadi lebih perkasa. Nah, ini biasanya dilakukan oleh para pemuda menjelang dewasa di Pulau Nias. Nah, dilaksanakan oleh para pemuda yang berasal dari suku Nias. Baik, baru 2 ya untuk upacara adat. Kita lanjut.
Nah, yang ketiga, seperti yang kemarin sudah disampaikan di PPKN, sekarang muncul lagi. Nah, ini adalah upacara ngaben. Upacara ngaben ini adalah upacara pembakaran jenazah umat Hindu di Bali. Ya, biasanya acaranya besar sekali. Dan yang paling besar itu biasanya berasal dari keturunan raja-raja yang ada di Bali, ya. Kemudian ini adalah upacara sekaten. Upacara sekaten ini dimeriahkan dengan digotongnya gunungan, ya, yang nantinya akan diperebutkan oleh warga sekitar, dan ini dilaksanakan untuk merayakan atau memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di sekitar Keraton Yogyakarta, ya, namanya upacara sekaten, dan itu dilaksanakan pada tanggal 1 Mulud, ya. Kita lanjut. Nah, yang terakhir untuk upacara adat diperlihatkan adalah upacara Rambu Solo. Rambu Solo ini merupakan upacara pemakaman jenazah, tapi menjadi sangat besar karena jenazahnya ini dibawa ke sebuah bukit yang sangat tinggi di pegunungan sana. Kemudian diangkut, diarak oleh banyak orang, si jenazahnya disimpan di bangunan yang seperti tongkonan, ya. Nah, itu dibawa, diarak sampai di pegunungan di atas sana. Nanti kemudian jenazahnya itu dimakamkan istilahnya di pegunungan tersebut, di bukit-bukit yang sangat tinggi. Nah, ini dilakukan oleh suku Toraja di Sulawesi. Baiklah anak-anak, demikian penjelasan pembelajaran tentang keberagaman dan persatuan. Untuk itu, Ibu memberikan tugas kepada kalian. Yang pertama, tugas 1 ini adalah mengidentifikasi keberagaman orang-orang yang terdapat pada buku tema. Ya, tema 1 halaman 28. Kalian buka buku tema 1 halaman 28, lihat di situ ada wajah-wajah bapak-bapak. Nah, itu kalian identifikasi. Kira-kira nih, ya, Bapak A, Bapak B, Bapak C itu suku bangsanya dari mana, makanan khasnya apa, upacara adatnya apa. Untuk itu kalian harus melengkapi tabel. Ada di buku tema 1 halaman 29. Kerjakan tapinya pada buku kerja tematik kamu, ya. Jadi bukan pada buku cetaknya. Baiklah anak-anak, demikian penjelasan untuk materi keberagaman dan persatuan. Tugas 1, dan nanti ada yang harus kalian serahkan. Oleh karena itu, untuk kali ini IPS Ibu akhiri sampai di sini, ya. Baiklah anak-anak, untuk itu Ibu akhiri. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar. Tetap sehat, tetap semangat, tetap bersekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.